Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mentakdirkan kita pada kesempatan ini untuk membahas Asma'ul Husna wa sifatuhu al-fudla, untuk kita teladani. Pada kesempatan ini kita akan membahas Allah al-Muhaimin, yang terjemahannya bisa kita temukan di banyak buku. Ada yang menerjemahkan yang maha memelihara, ada juga yang menerjemahkan yang maha mengawasi. Namun dua-duanya itu memang sangat berkait, baik memelihara maupun mengawasi, karena mengawasi itu juga Allah melakukannya dalam kerangka pemeliharaan. Tersebut di dalam surat Al-Hasyr yang dalam beberapa pertemuan telah kita baca ayat 23. Maka kali ini saya tidak akan membacanya, namun akan membacanya di mahallus syahidnya saja. Al-Malikul Quddus As-Salamu Al-Muhaiminu Al-Mu'minu Al-Muhaiminu. Dan seterusnya ada Al-Aziz Al-Jabbar dan seterusnya. Yang menjadi perhatian kita pada kesempatan ini adalah bagaimana para mufassirin menafsirkan Al-Muhaimin itu. Al-Wasit, tafsir Al-Wasit maksud saya menafsirkan Al-Muhaiminu itu adalah Ar-Raqib ala ibadih, yang mengawasi kepada para hambanya. Mengawasi pada para hambanya itu diteruskan lagi oleh Al-Wasit. Al-Hafiz li aqwalihim wa af'alihim wa ahwalihim minal amani. Mengawasi dalam kerangka memelihara pada ucapan-ucapan para hambanya, perbuatan-perbuatan hambanya, dan juga keadaan-keadaan hambanya supaya aman. Lalu An-Nabilusi mengartikan Al-Muhaimin adalah Ar-Raqib Asy-Syahid alladzi ya'lamu sirra wa akhfa, yang artinya Al-Muhaimin itu oleh beliau disebutkan ada memiliki dua makna.
Satu adalah Ar-Raqib dan Asy-Syahid, yang kedua-duanya itu memang menjadikan Allah tahu baik yang rahasia maupun yang tersembunyi. Selanjutnya, apa yang diketahui dalam kerangka Ar-Raqib, Asy-Syahid dan Al-Hafidz itu. Allah ya'lamu kha'inatal a'yun. Tahu mata mana yang berkhianat. Wa ma tukhfis sudur. Dan apa yang hati mereka simpan. Ya'lamu ma zahara wa ma baton. Mengetahui apa yang nyata dan apa yang tersembunyi di dalam batin. Berikutnya lagi, ya'lamu ma yu'linul mar'u wa ma yusir. Apa yang oleh hamba dinyatakan secara terang-terangan dan yang hamba rahasiakan. Semuanya itu yarol asya wa yara ma khalfal asya. Allah tahu segala sesuatu dan apa yang ada di balik segala sesuatu itu. Apa yang ada di belakang segala sesuatu itu. Yarol zahir wa yarol batin. Allah melihat yang nyata dan yang ada di dalam batin. Itulah An-Nabulusi yang telah merumuskan Al-Muhaimin. Al-Ghazali juga dalam pengertian yang agak sama menyatakan Allah Al-Muhaimin adalah Dia yang menangani atau mengawasi urusan makhluknya dari sisi amal perbuatannya, dari rizkinya, dan bahkan ajal mereka. Penanganan yang merupakan inti dari pengertian Al-Muhaimin menurut Al-Ghazali itu dilakukan berdasarkan pengetahuan, penguasaan, dan pemeliharaannya. Selanjutnya, bagaimana kita meneladani Allah Al-Muhaimin. Allah dengan namanya Al-Muhaimin. Al-mu'minu ayyantafi'a bihadzal ismi. Orang mukmin mesti memanfaatkan nama ini. Untuk apa? Untuk meneladani di dalam berakhlak. Lalu bagaimana meneladaninya? Yajibu ayya'rifa ahwala nafsahu. Orang mukmin harus mengetahui hal ikhwal yang ada pada dirinya. Wa ayya'rifa nafsahu hakikatan. Dan mesti mengenali dirinya apa yang sejatinya terjadi. Selanjutnya, meneladani Allah Al-Muhaimin itu, fama damallahu syahidan alaik, selama Allah dengan sifat atau dengan nama Al-Muhaimin itu menyaksikan Anda, fayajibu antastahyi minhu, maka Anda seyogyanya, malah wajib di sini dikatakan, wajib memiliki rasa malu, terutama apabila akan melakukan hal yang melanggar syar'i. Itulah berakhlak meneladani Allah Al-Muhaimin. Berakhlak
meneladaninya, memang kita mesti mengingat makna Al-Muhaimin itu. Yang di situ antara lain terkait dengan pengetahuan Allah yang menjangkau sedemikian dalam dan detail. Oleh karena Allah pengetahuannya menjangkau hal yang sangat dalam dan detail, maka kalau kita ingin meneladaninya adalah kita mesti berperilaku baik dalam keadaan perilaku lahirnya maupun batinnya. Serta perilaku batin itu yang menentukan adalah motivasi dan niatnya, maka kita mesti menghiasi semua amal perbuatan kita baik lahir maupun batin dengan niat dan motivasi yang lurus, yang dalam bahasa agama disebut dengan ikhlas. Untuk menutup pembahasan ini, saya mengutip aidah dari An-Nabilusi yang menyatakan, wa illam takun al-alaqah bainaka wa baina man tudiruh, manakala hubungan antara Anda dengan orang yang Anda atur itu tidak merupakan alaqata hubbin wa syafqatin, bukan hubungan yang berdasarkan cinta dan kasih sayang, maka kata An-Nabilusi, falan tuhaimina, Anda tidak pernah akan mengendalikan. Karena pengawasan, penyaksian itu memerlukan kejujuran. Tanpa kejujuran, pengawasan dan pemeliharaan bahkan tidak akan berhasil. Kejujuran itu dilakukan oleh orang manakala orang itu ada hubungan hub dan syafqah, hubungan cinta dan hubungan kasih sayang. Itulah idoh untuk menutup pembahasan ini. Mudah-mudahan hubungan kita dengan siapapun, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, manakala hubungannya itu adalah didasarkan pada alaqatul hub wasyafqah, hubungan cinta dan kasih sayang, maka akan terbentuk kejujuran. Dan dengan kejujuran kita akan mudah untuk mengaturnya, mengendalikannya. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita hidayahnya sehingga kita dapat berakhlak, meneladani nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang utama. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.